Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 2.5 aplikasi fungsi kuadrat ya. Ini nanti kita akan membahas materi esensinya. Kenapa? Karena nanti materi sebelumnya itu adalah sebuah percobaan dan kali ini kita akan membahas juga latihan 2.5 beserta pembahasannya ya. Oke, mari kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Materi esensi 2.5 aplikasi fungsi kuadrat. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu y dan variabel yang bebas yaitu x ya. Langkah kedua, jika modelnya itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c tidak diketahui, maka bentuklah model y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dari permasalahan. Jadi, kalau kita masih belum menemukan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu dari permasalahannya. Untuk langkah ketiga, tentukan nilai optimum ya. Nilai optimum itu berarti si y-nya ya, dari model yang didapatkan pada langkah kedua, seperti itu. Nilai optimum itu bisa kita tulis dengan y p kecil seperti ini ya. Oke, selanjutnya, untuk contohnya, tukang talang air nih ya. Pekerjaan Pak Suradi adalah pembuat talang air. Ia mendapatkan pesanan membuat sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 40 cm. Dengan cara melipat lebarnya atas 3 bagian seperti pada gambar, tentukan nilai X supaya volume dari talang maksimum ya. Oke, yang pertama-tama, untuk alternatif penyelesaian masalahnya, diketahui ya lembar seng yang lebarnya itu 40 cm akan dibuat talang seperti gambar di atas ini ya. Oke. Nah, ditanyakan adalah ukuran talangnya supaya volumenya maksimal. Langkah pertama adalah menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu y dan variabel yang bebas yaitu x. Nah, setelah itu variabel y dalam kasus ini adalah luas sisi talang dan variabel x seperti terlihat pada gambar ya. Untuk langkah keduanya, model permasalahan ini adalah y sama dengan x ya. X ini dikalikan dengan 0,5 dikali lagi dengan 40 min X ya. Jadi sama dengan, nah pertama-tama kalian ini dulu ya. 0,5 dikali dengan 40 seperti itu. Ntar 0,5 dikurang min X. Oke. Kita coba hitung dulu ya. Berarti 0,5 dikali 40 itu adalah 20. Sekarang 0,5 dikali min X itu min 0,5 X atau seperti itu juga bisa ya. Jadi kenapa ini hasilnya X kali 20 jadi 20X ya, bener ya. X dikali min 0,5 X berarti min 1/2 X kuadrat. Jadi kita buat lagi nih, A-nya berapa? A-nya itu adalah yang X kuadrat ya, jangan lupa ya. Walaupun ini 20X-nya doang di depan, tapi A itu adalah miliknya si AX kuadrat di depan AX kuadrat ya, jadinya seperti itu. Nah, untuk 20-nya ini jadi 20 karena C-nya tidak ada atau konstantanya tidak ada, maka kita anggap saja C-nya itu 0. Selanjutnya, langkah ketiga, agar Y optimum, maka nilai X adalah, nah, nilai X ini adalah dari sumbu simetrinya ya. X ini sumbu simetri. Kalau Y nilai optimum, seperti itu ya. Jadi, rumus sumbu simetrinya itu min B per 2A. Atau ada juga yang menulis seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sama saja ya. Oke, selanjutnya jadi min B-nya berapa? B-nya 20 ya. Jadi 20 per 2 dikali dengan A-nya min 1/2. Jangan lupa negatifnya ikut ya, diajak ya. Maka 20 per 2 dikali 1/2. 2-nya dicoret, maka tinggal min 1. Nah, 20 ini sama aja seperti ini ya. Min 20 ya, walaupun minnya di depan. Bisa kita tulis seperti ini. Ini kan min 1 ya. 2-nya dicoret, jadi tinggal min 1. Oke. Min dibagi min itu hasilnya positif ya. Jadi 20 dibagi 1 itu hasilnya ya tetap berarti berapa? 20 ya. Nah, seperti itu. Kayaknya dalam soal ini ada kesalahan ya. Aturan 20 cm seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk contoh kedua, nah, jangan lupa ya, ini 20 saja ya. Min ketemu min jadi positif ya. Ini kemungkinan ada kesalahan.
Selanjutnya, contoh kedua, tinggi balon udara itu tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi, di mana fungsinya itu fx sama dengan min 16x kuadrat plus 112x min 91. Tentukan tinggi maksimum bola udara. Oke, untuk alternatif penyelesaian masalahnya, pertama-tama kita diketahui dulu ya. Seperti biasa, fungsinya sama dengan min 16x kuadrat plus 112x min 91 yang merupakan ini tinggi suatu bola udara. Ditanyakan tinggi maksimum bola udaranya. Oke, penyelesaiannya, langkah pertama seperti biasa ya, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu Y dan variabel Y bebas, yaitu X ya. Variabel Y dalam kasus ini adalah fx, yaitu fungsi tinggi balon. Langkah kedua, modal fx sama dengan min 16x kuadrat plus 112x min 91. Sekarang langkah ketiganya, kita buat tinggi maksimumnya atau nilai optimum ya. Karena kalau tinggi seperti ini ya, ini kan tinggi ya. Tinggi itu pasti berada di Y ya. Ini kan X dan ini Y ya. Kalau tinggi berarti makanya nilai optimum. Kecuali kalau jarak maksimum itu menggunakan X seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya jadi Y0 sama dengan min D per 4A, di mana D ini ya, itu B kuadrat min 4AC per 4A ya. Sekarang kita udah tahu ya, A-nya adalah min 16 kuadrat, A-nya itu min 16 doang ya. Sekarang B-nya itu yang ada X-nya tunggal. Nah, berapa? 112. Sekarang C-nya berapa? 91. Jangan lupa ada minusnya. Jadi min 91. Nah, kalian tinggal masukkan saja nih dan dihitung, maka akan nilainya dapat 105 meter seperti itu ya. Walaupun di sini nggak diketahui ya berapa sih tingginya ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, contoh ketiga, luas kebun. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dimiliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang dikelilingi berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Ini adalah gambarnya ya. Untuk alternatif penyelesaian masalah, diketahui keliling kebun yang akan dipagari itu 100 meter. Ditanyakan luas maksimum kebun yang akan dipagari ya. Pertama-tama kita buat dulu ya ilustrasinya. Nah, ilustrasinya ini di sini X, di sini X. Ini 0,5 dikali 100 min 2X ya. Kenapa min 2X? Karena di sini ada 2 seperti itu ya. Selanjutnya, berdasarkan yang diketahui yaitu kelilingnya adalah 100 meter ya. Ini 100 meter, ini kurang 100 meter ya. Dan dimisalkan X panjang persegi, maka nah ini kan panjangnya ya, kita anggap P-nya itu sama dengan X, makanya di sini X ya. Maka kebun tersebut dapat digambarkan seperti di atas. Langkah pertama, menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y, dan variabel yang bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah luas persegi panjang pada gambar di samping ya. Langkah kedua, model dalam kasus ini adalah Y sama dengan X dikali dengan 0,5 dikali dengan 100 min 200 min 2X ya. Kenapa modelnya seperti ini? Kalian harus tahu dulu ya, bahwa luasnya itu adalah panjang dikalikan dengan lebar ya. Karena ini adalah panjang persegi panjang ya. Seperti itu. Makanya panjangnya berapa? Panjangnya X ya, dan lebarnya adalah si 0,5 kali 100 min 2X seperti itu. Nah, setelah itu kalian pertama-tama seperti tadi yang nomor contoh kasus 1 ya, masalah. Jadi 0,5 dikalikan dengan 100 itu hasilnya 50. 0,5 dikali dengan min 2 itu hasilnya min X ya. Setelah itu kita bisa kalikan lagi. Jangan lupa X-nya jadi tinggal ya. Jadi X kali 50, 50X. X kali min X, jadi min X kuadrat seperti itu. Karena yang dicari adalah luas maksimum, maka Y 0 sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Min, ya ini min, kalian tinggal masukkan ya. A-nya adalah min 1 di sini ya. A-nya ini min 1 ya. Terus B-nya ini adalah 50. C-nya berapa? C-nya tentu saja 0 karena tidak ada ya.
Oke, makanya seperti ini, maka hasilnya 625 meter. Seperti itu. Nah, di sini ada, ayo kita tinjau ulang. Yang pertama ya, pada contoh 1, bagaimana ukuran talang jika bentuk gambarnya sebagai berikut. Apakah menghasilkan hal yang sama? Pertama-tama diketahui adalah panjangnya X ya. Panjangnya adalah X seperti ini. Nah, lebarnya adalah 40 min 2X. Yang ditanyakan adalah volume maksimalnya. Dijawab, luas sama dengan panjang dikali lebar. Maka tadi panjangnya itu X ya, maka kita tulis X dikali dengan 40 min 2X. Jadi luasnya sama dengan berapa? 40X min 2X kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat gambarnya. Kenapa gambarnya seperti ini? Kalian ingat lagi ya, kalau dia min 2 itu di depannya ada X kuadrat ya. Min 2X kuadrat karena min 2X ya. X kuadrat jadinya dia parabolanya ke atas ya. Parabolanya ke atas. Seperti itu. Maaf, parabolanya ke bawah ya. Parabolanya ke bawah, ke atas lagi. Ke bawah ya parabolanya. Nah, karena parabolanya ke bawah, maka kita tahu nih tinggi maksimumnya ya di sini ya, atau volume maksimumnya di sini ya. Maka kita buat lagi A sama dengan min 2 ya di sini, karena min 2, B-nya itu 40 dan C-nya sama dengan 0. Nah, agar Y optimum maka nilai X-nya berapa? Nah, kita menggunakan X sama dengan min B per 2A, di mana X sama dengan min 40 per 2 dikali min 2 ya. Jadi X sama dengan min 40 per min 4 sama dengan 10. Nah, jadi lebarnya berapa? Lebarnya kan masih belum ya. Jadi lebarnya sama dengan 40 kurang 2X ya. Ini lihat ya lebarnya. Sama dengan, kita ganti X-nya dengan 10 tadi ya. Jadi 40 dikurang 2 dikali 10. Jadi 40 kurang 20. Jadi lebarnya 20 ya. Oke. Untuk panjangnya itu adalah X doang ya. Panjang sama dengan X, maka X-nya 10 ya. Seperti itu. Ini lihat nih. Panjang X ya. Panjang ini X, maka X-nya berapa tadi? 10 ya. Berarti panjang sama dengan 10. Jadi karena lebar dan panjang sama dengan soal nomor 1, maka tentunya hasilnya akan sama ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya 2. Pada contoh 2, bagaimana jika fx sama dengan min 16x kuadrat plus 112x min 111, apa yang terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jelaskan. Oke, pembahasannya. Untuk fx sama dengan min 16x kuadrat plus 112x min 111, maka A-nya min 16, B-nya 112, dan C-nya sama dengan min 111. Untuk tinggi maksimumnya, kita buat Y0 sama dengan min D per 4A ya. Jadi tinggi maksimum ya, ingat ya, tinggi maksimum. Berbeda dengan luas. Kalau luas itu kita lihat jaraknya seperti ini ya, berarti X-nya. Kalau tinggi itu Y-nya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita tahu ya bahwa D itu sama dengan B kuadrat min 4C. Jadi kita masukkan D-nya sama dengan B-nya 112, A-nya itu min 16, dan C-nya min 111. Jadi tinggal dimasukkan dan dihitung, maka akan menghasilkan D-nya itu sama dengan 5440 ya. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Jadi Y0-nya sama dengan berapa? Rumusnya tadi D-nya kan udah dapat ya. Min 5440 dibagi dengan 4 dikali dengan min 16. Jadi Y0 sama dengan min 5440 dibagi dengan min 64. Min sama min jadi plus ya. Maka kita bisa buat jadi 5440 dibagi dengan 64 saja. Hasilnya 85. Jadi tinggi maksimumnya adalah 85. Nah, pada contoh nomor 2, fx-nya itu min 16x kuadrat plus 112x min 91 dengan tinggi maksimumnya itu 105. Tentunya akan berbeda nilai determinannya, akan berbeda juga tingginya. Dan yang menyebabkan perbedaannya adalah nilai C-nya ya. Semakin rendah nilai C-nya, maksudnya ini ya nilai C-nya. Jadi kan beda ya.
Ini min 91 kan min 91 itu selalu berada di kanan ya, yang mendekati 0. Ini misalkan min 91, min 100, min 111. Kalau kita buat lagi di min 112, ini kan semakin rendah ya tentunya. Maka nilai si maksimumnya juga akan semakin rendah ya, seperti itu. Coba dengan min 112, nantinya akan mendapatkan tinggi maksimumnya adalah 84. Jadi akan semakin rendah ya. Kalau dapat si C-nya rendah, maka tinggi maksimumnya pun akan rendah seperti itu. Selanjutnya, oke, di sini kita latihan 2.5 ya, aplikasi fungsi kuadrat. Pertama, suatu persegi panjang kelilingnya adalah 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Diketahui kelilingnya itu 60 cm. Yang ditanyakan adalah luas maksimumnya. Kita hanya mengetahui satu doang ya, yaitu kelilingnya. Selanjutnya dijawab. Misalkan panjangnya itu kita buat asumsikan itu X ya, X cm panjangnya. Karena belum diketahui, dan lebarnya sendiri adalah Y cm. Karena belum kita ketahui. Kalian mau ganti panjangnya itu M, lebarnya itu N, itu bebas ya. Oke, selanjutnya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar. Jadi 60 sama dengan 2 dikali X plus Y ya. Ingat ya, panjangnya itu X, maka kita ganti X ya, dan lebarnya Y. Tentu saja kita ganti dengan Y. Selanjutnya, karena 2 ini perkalian, kalau dipindah ruaskan akan menjadi pembagian ya, sebaliknya jadinya seperti itu. Jadi 60 dibagi dengan 2 sama dengan X plus Y. Jadi 30 sama dengan X plus Y. Atau bisa juga kita buat 30 min X sama dengan Y. Untuk ini persamaan pertama. Jadi Y ini adalah fungsinya ya. Kalian harus ingat ya, bahwa Y sama dengan fungsi dari F. X seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Luas sama dengan panjangnya berapa tadi? X ya. Maka X dikali dengan lebarnya Y ya. Dikali dengan Y. Ini untuk persamaan yang kedua. Substitusikan persamaan yang ke-1 ke fungsi luas ya. Ini fungsi luas. Jadi luas sama dengan X dikali Y. Jadi luas sama dengan X dikali dengan 30 min X ya. Karena Y-nya ini diganti sama ini ya. Oke, selanjutnya jadi luas sama dengan X dikali dengan 30, jadi 30X. X kali dengan min X, jadi min X kuadrat. Dari bentuk umum fungsi kuadrat, Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka A-nya ini adalah berapa A-nya? 1 ya. B-nya 30 dan C-nya tentu saja 0 karena tidak ada ya. Mau dia plus 0 atau min 0 tetap aja 0. Oke, sekarang pembuatan nilai maksimum atau minimum pada fungsi kuadrat adalah sumbu simetri. Jadi kalau ada luas, itu akan menggunakan sumbu simetri. Jadi X sama dengan min B per 2A, di mana X sama dengan min B-nya berapa? B-nya 30 dibagi dengan A-nya 2 dikali min 1, ya seperti itu. Jadi X sama dengan min 30 per min 2, jadi X sama dengan 15. Diperoleh sumbu simetrinya X sama dengan 15 ya. Oke, selanjutnya. Substitusikan kembali ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai variabel Y ya. X sama dengan Y. Maka 30 min X sama dengan Y. Ini persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertama. Jadi kita ganti saja X-nya dengan 15. 30 dikurang 15, maka 15 sama dengan Y. Jadi Y-nya itu 15 ya. Diperoleh nilai Y sama dengan 15. Dengan demikian, ukuran persegi panjang yang kelilingnya 60 cm agar mempunyai luas maksimum adalah panjangnya 15 cm dan lebarnya 15 cm juga. Bagaimana bila ditanyakan luas maksimumnya? Sebenarnya untuk soal nomor 1 kalian sudah sampai sini aja ya. Ini adalah untuk pertanyaan tambahannya. Untuk pertanyaan tambahannya, bagaimana bila ditanyakan luas maksimumnya? Nah, substitusikan X ke fungsi luas persegi panjang ya. X-nya kan tadi udah ketemu ya 15, maka luas sama dengan 30X min X kuadrat. Kita ganti saja X-nya menjadi 15. Jadi 30 dikali dengan 15 dikurang dengan 15 kuadrat. Maka hasilnya adalah 225. Jangan lupa satuannya adalah cm. Jadi luas maksimumnya adalah 225 cm kuadrat ya. Oke, nomor 2.
Sebuah segitiga siku-siku, jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 50. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum. Diketahui, jumlah kedua sisi siku-siku segitiga adalah 50 cm. Yang ditanyakan adalah ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum ya. Dijawab, misalkan siku-siku yang pertama itu kita buat A cm. Sisi siku-siku yang kedua itu adalah T cm ya. Jadi A ditambah T sama dengan 50 ya. Karena jumlah kedua sisi siku-siku adalah 50. Jadi A plus B itu 50 kan jumlah ya. Oke, selanjutnya kita pindah ruaskan yang si T-nya. Jadi A sama dengan 50 min T. Ini untuk yang persamaan ke 1. Substitusikan persamaan 1 ke dalam rumus luas segitiga. Jadi rumus luas segitiga kalian udah lumayan hafal kali ya dari SD. Jadi luas sama dengan A alas dikali dengan tinggi per 2. Jadi luas sama dengan A-nya berapa? 50 min T ya. Jadi 50 min T dikali dengan T ya. Titik ini adalah perkalian ya kalau untuk SMP. Per 2. Nah setelah itu 50 dikali dengan T jadi 50 T. Min T dikali dengan T itu jadi min T kuadrat per 2. Jadi luas sama dengan 50 T per 2 dikurang T kuadrat per 2. Ini dipisah ya kalau pengurangan. Berbeda dengan pengalihan. Kalau pengalihan kalian bisa coret ya. Karena ini pengurangan maka dipisah seperti ini. Duanya. Jadi min 25 T per min 1 per 2 T kuadrat. Nah ini bisa dicoret ya. Jadi 25 T ya. Makanya seperti itu. Oke, selanjutnya, dari bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, jadi, maka a-nya sama dengan min 1 per 2, b-nya sama dengan 25, dan c-nya sama dengan 0 ya. Pembuatan nilai maksimum atau minimum pada fungsi kuadrat adalah sumbu simetrinya. T sama dengan min b per 2a, T sama dengan min 25 per 2 dikali dengan min 1 per 2. T sama dengan min 25 per min 1. Nah, min dibagi min, maka hasilnya positif ya. Jadi 25 dibagi 1 tentu saja T-nya 25. Nah, untuk mencari alasnya substitusikan T sama dengan 25 ke persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertama ini ya. Ini persamaan pertama. Ini tandanya ya. Oke. Selanjutnya A sama dengan 50 min T. Jadi A sama dengan 50 min T-nya berapa? 25 ya. Jadi A sama dengan 5 ya. Nah, ini ada kesalahannya A sama dengan 25. Nah, ini kurang 2-nya. Jadi ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum adalah 25 cm dan 25 cm ya. Ini untuk tingginya dan ini untuk alasnya ya. Untuk nomor 3. Nah, masih belum ya. Ternyata ada pertanyaan tambahan lagi nih. Bagaimana bila tanyakan luas maksimumnya? Substitusikan T sama dengan 25 ke fungsi luas segitiga. Oke, kayak tadi ya, berarti tinggal dimasukkan saja luas segitiga itu kita dapat 25 T min 1 per 2 T kuadrat. Di mana luas sama dengan 25 dikali dengan 25 min 1 per 2 dikali dengan 25 kuadrat. Jadi luasnya sama dengan 625 dikurang 1 per 2 dikali 625. Jadi luas sama dengan 625 dikalikan dengan 1 min 1 per 2. Kenapa? Ini adalah faktornya ya. Jadi kalaupun kalian misalkan 625 dikali 1 itu tetap aja 625. Dan 625 dikalikan dengan min 1 per 2 itu tetap aja jadi min 1 per 2 dikali dengan 625. Seperti itu ya. Jadi luas sama dengan 625 dikali dengan 1 per 2 ya. Jadi hasilnya luasnya sama dengan 625 per 2 atau luasnya sama dengan 312 1 per 2. Jangan lupa satuannya adalah cm. Jadi luas maksimumnya adalah 312 1 per 2 cm kuadrat. Seperti itu. 3. Seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya 80 cm. Jadi ini bentuknya persegi panjang ya. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongannya mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Diketahui keliling persegi panjangnya itu adalah 80 cm. Yang ditanyakan adalah panjang dan lebar agar mendapatkan luas maksimum ya. Oke, kita jawab.
Misalkan lebarnya itu X ya. Kelilingnya itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kelilingnya 80 ya. 80 dan kita anggap lebarnya itu X ya. Nanti bagaimana kok lebarnya X, kenapa enggak P-nya aja yang X ya panjangnya? Nanti kita akan coba keduanya ya. Akan menghasilkan luas yang sama. Pertama-tama kita akan membuat asumsinya ini lebarnya ini adalah sama dengan X ya. 80 dibagi dengan 2 ini pindah ruas ya. Karena ini perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Maksudnya jadi 80 per 2 sama dengan P plus X. 80 dibagi 2 itu hasilnya 40. Jadi 40 sama dengan P plus X. Jadi 40 min X sama dengan P, ini pindah ruas ya. Ini untuk persamaan yang pertama. Substitusikan persamaan 1 ke dalam rumus luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Di mana luasnya sama dengan P-nya berapa? 40 min X dikali dengan X ya. Jadi 40 X min X kuadrat ya. Oke, sekarang kita akan misalkan seperti tadi ya, panjangnya itu X ya. Biar kalian tahu perbedaannya seperti apa ya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. 80 sama dengan 2. Nah, panjang ini adalah X ya, X plus L. Maka 80 dibagi dengan 2, X plus L sama dengan 40 sama dengan 40 X plus L ya. Jadi 40 min X sama dengan L ya. Substitusikan P-nya sama dengan 80 min X ke dalam rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar ya. Jadi luasnya itu sama dengan X kali dengan 40 min X. Jadi luas sama dengan 40X min X kuadrat. Nah, jadi sama ya keduanya. Baik itu lebarnya antar X atau panjangnya itu X. Kalian bisa menggunakan keduanya. Jadi ini adalah untuk mengetahui apakah sama atau berbeda seperti itu ya. Oke, selanjutnya menentukan nilai X agar luas maksimum. Menggunakan permisalan lebarnya itu sama dengan X ya. Jadi luas sama dengan 40X min X kuadrat. Sekarang kita akan menggunakan lebar X-nya ya. Kalau kalian bisa menggunakan panjang sama dengan X juga tidak apa-apa. Jadi A sama dengan min 1 ya. A-nya min 1, B-nya itu 40 dan C-nya tentu saja 0. Jadi X sama dengan, ingat ya, karena ini luas maksimum, luas itu berarti si X-nya. Kecuali kalau tinggi maksimum berarti si Y-nya ya. Selanjutnya X sama dengan min 40 per 2 dikalikan dengan min 1. Jadi X sama dengan min 40 per min 2. Di mana min dibagi dengan min itu hasilnya tentu saja positif ya. Jadi tinggal 40 dibagi dengan 2, maka hasilnya X-nya sama dengan 20. Lebarnya adalah 20 cm. Sekarang kita butuh mencari ketingginya. Substitusikan X sama dengan 20 ke persamaan pertama. Nah, P sama dengan 40 min X ya. P sama dengan 40 dikurang 20. Jadi P-nya sama dengan 20. Jadi panjang dan lebar kain agar luas maksimum adalah 20 cm dan 20 cm untuk lebarnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru itu H ya, dalam meter ya. Satuannya berarti dalam meter nantinya. Sebagai fungsi waktu T atau dalam detik. Nah, ini detik ya sekarang. Untuk T-nya waktunya. Dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat tambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Persamaan fungsi kuadratnya itu HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Di mana A-nya ini adalah min 4, B-nya ini 40, dan C-nya tentu saja 0 karena tidak ada ya. Atau ada sebenarnya, tapi plus 0 itu akan tetap hasilnya ini 0 ya. Kalaupun dia ditambah, maka ini hilang. Nah, untuk pembuatan waktu maksimum menggunakan sumbu simetri ya. T sama dengan min B per 2A ya. Karena kalau dibuat seperti gambar seperti ini nih. Namanya tinggi pasti berada di sumbu X ya. Nah, sumbu Y maksudnya. Nah, kalau buat waktu itu biasanya di X seperti itu ya. Makanya kenapa menggunakan sumbu simetri seperti itu ya. Selanjutnya, jadi T sama dengan min B per 2A. Jadi T sama dengan min 40 per 2 dikali dengan min
4 ya. Jadi T-nya min ketemu min itu positif, jadi 40 dibagi 8 sama dengan T-nya 5. Jadi tinggi maksimumnya tinggal kita ganti saja T-nya menjadi 5 ya. Nih persamaannya ini ya, tinggal dimasukkan si 5 ini ke persamaan ini. Jadi tinggal diganti T-nya saja. H5 sama dengan min 4 dikali dengan 5 kuadrat ditambah 40 dikali 5. Jadi H5-nya sama dengan min 4 dikali dengan 25 ditambah dengan 200. Jadi H5-nya sama dengan min 100 plus 200 akan menghasilkan 100 ya. Jadi tinggi maksimumnya adalah 100 meter ya. Ini ya 100 meter. Karena kan waktu yang diperlukan adalah 5 second ya. Jadi waktu yang diperlukan itu 5 second. Jadi tinggi maksimumnya adalah 100 meter dan waktu yang diperlukan adalah 5 second. Jadi waktu, nah kalian bisa tulis saja sendiri ya, ini tulisannya jelek. Jadi waktu yang diperlukan adalah 5 detik ya, 5 detik atau 5 second. Selanjutnya nomor 5 ya. Diketahui bahwa tinggi jam gadang yang ada di Sumatera adalah 26 meter ya jam gadang. Berarti tingginya ini adalah 26 meter. Nah, tentukan pemecahan masalah berikut. Petunjuk rumus fisika untuk benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu adalah S sama dengan S0 ya. Ini S0 ya. Dikurang V0 tambah 5 T kuadrat. Dan untuk benda yang dilempar ke atas, itu rumusnya H sama dengan H0 tambah F0 dikali dengan T dikurang 5 T kuadrat. Dengan S adalah jarak benda yang dijatuhkan terhadap posisi awal benda, atau dalam bentuk satuannya meter ya. H adalah jarak benda yang dilemparkan terhadap posisi awal benda, ini meter ya. T adalah waktu, satuannya detik. Jadi S0 dan H0 adalah ketinggian awal dan H0 adalah kecepatan awal benda, meter per second atau meter per detik. Untuk yang A, pada suatu hari ada seorang yang menjatuhkan apel dari atas gedung jam gadang. Jika diharapkan apel tiba di tanah pada 0,7 detik setelah pelemparan apel, tentukan kecepatan awal apel. Oke, diketahui S0-nya itu 26 meter ya. Oke, ini S0. Selanjutnya, S-nya 0 meter, T-nya itu 0,7 detik. H0-nya itu 0 dan H maksimumnya itu 26 ya. Nah, ini H0 sama dengan 0 ini nantinya untuk yang B-nya ya. 3 yang atas ini untuk yang si A ya. Ditanyakan A-nya itu F0 berapa dan B-nya F0 saat ketinggian maksimum ya, atau H maksimumnya berapa. Oke, yang pertama-tama kita akan jawab yang A dulu. S sama dengan S0 min V0 T plus 5 T kuadrat ya rumusnya ya. Lihat ini rumus ketinggian ya, ketinggian tertentu ya. Oke. Jadi 0 sama dengan S-nya kan 0 ya. Sama dengan 26 min F0 dikalikan dengan 0,7 dari detik ya. Diketahuinya juga ada. Tambah 5 dikalikan dengan 0,7 kuadrat. Jadi 0 dikurang 26 karena ini konstanta bisa dengan konstanta, maka pindah ruaskan saja terlebih dahulu ya. Jadi 0 dikurang 26 sama dengan min 0,7 V0 ditambah 5 dikali dengan 0,49. Oke, jadi min 26 sama dengan min 0,7 V0 tambah 2,45. Karena 2,45 ini adalah konstanta, maka pindah ruas min 26 dikurang 2,45 sama dengan min 0,7 V0. Jadi 28,45 sama dengan min 0,7 V0 bisa pindah ruas ya, karena ini perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Jangan lupa minnya di bawah ya. Jadi min 28,45 dibagi dengan 0,7 sama dengan V0. Nah, min 0,7 ini bisa kita jadi, yang 0,7 ini bisa jadi 7/10 ya. Kalau ini minnya hilang ya. Min dibagi min hasilnya positif. Selanjutnya, jadi 28,45 dikalikan dengan 10/7 sama dengan V0. Jadi 28,45 dikalikan dengan 10/7 sama dengan V0. Jadi V0-nya adalah 40,463 sama dengan V0. Nah, kalau kalian bingung kok bisa langsung perkalian, sebenarnya
Kalau kalian ingat ya 284,45, karena ini pembagian ya, bisa kita tulis pembagian seperti ini, bagi dengan 7/10. Kalian ingat ya, kalau menjadi perkalian maka harus dibalik, yang dari penyebut menjadi pembilang, yang dari pembilang menjadi penyebut, seperti itu. Oke, makanya dia dikalikan dengan 10/7 seperti itu. Nah, jadi kecepatan awalnya adalah 40,463 meter per second atau meter per detik ya. Selanjutnya yang B dulu ya, kita baca dulu soalnya. Pada suatu hari ada seseorang yang melempar apel ke atas. Jika orang tersebut menginginkan tinggi lemparannya tersebut tepat sama dengan tinggi gedung jam gadang, tentukan kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut pada saat lempar apelnya. Oke, kita jawab yang B ya. H sama dengan H0 plus V dikali dengan T min 5 T kuadrat ya. Karena ini ketinggian ya, untuk benda yang dilempar ke atas. Ini kan dilempar ke atas ya, melempar apel ke atas. Maka H sama dengan 0 dikurang V 0 dikali dengan T min 5 T kuadrat ya. H0-nya kalau yang diketahui itu kan 0 ya kan? Seperti itu. Jadi H sama dengan min 5 T kuadrat min V0 dikali dengan T. Jadi A sama dengan min 5, B-nya berapa? V0 karena belum diketahui ya, dan C-nya sama dengan 0. Nah, untuk tinggi maksimum atau H maksimum, ingat ya, kalau tinggi itu adalah Y-nya yang kita cari ya, karena akan ke sini ya, ini Y, ini X ya. Jadi tentu saja Y-nya. Y itu adalah nilai optimum, sedangkan X ini adalah sumbu simetri seperti itu. Jadi H sama dengan min D per 4A ya. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita cari dulu ya D-nya. Jadi D sama dengan V0 kuadrat min 4 dikali dengan min 5 dikalikan dengan 0 ya. Ini ya, lihat ya. Ini 0. Oke, selanjutnya jadi D sama dengan V0 kuadrat min 0. Jadi D-nya sama dengan V0 kuadrat ya. Nah, selanjutnya kita masukkan saja yang H-nya ini ya. Tadi H-nya adalah 26 ya. Kenapa 26? Karena kan tinggi jam gadang itu 26 meter. Maka 26 sama dengan dikurang negatif ya, negatif V0 kuadrat per 4 dikalikan dengan negatif 5. Jadi 26 sama dengan min V0 kuadrat bagi dengan negatif 20. Jadi 20 negatif sama negatif hilang ya. Jadi 26 sama dengan V0 kuadrat per 20. Nah, pindah ruas jadi perkalian ya yang 20-nya. Jadi 26 dikalikan dengan 20 sama dengan V0 kuadrat. Jadi 520 sama dengan V0 kuadrat, maka hasilnya adalah 5 akar 520 per V0 ya. Karena ini kan pangkat 2 kalau pindah ruas menjadi akar ya. Sebenarnya ini akar 2 juga ya, akar kuadrat dari 520. Nah, setelah itu kita bisa pecah lagi ya. Ini adalah materi bab 1 atau bab 2 gitu ya. Jadi akar 4 dikali dengan 130 sama dengan V0. Jadi 4 dikali dipisah ya. Dikali dengan akar 130 sama dengan V0. Ini hanya untuk khusus perkalian yang bisa dipisah seperti ini ya. Ingat ya, perkalian yang bisa dipisah seperti ini. Akar 4 itu 2. Nah, jadi 2 akar 130 sama dengan V0. Jadi kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut pada saat melempar apel adalah 2 akar 130 meter per detik ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Di sini ya, ada seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm, sedangkan tinggi keranjangnya adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang keranjang dan posisi awal bola berada tepat di atas kepala pemain. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 dari pemain. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk dalam keranjang. Ini adalah yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya kita udah tulis. Yang tanyakan adalah apakah bola dalam keranjang tersebut ya. Sumbu simetrinya itu adalah 2,5. Tinggi maksimum bola basket dari garis horizontal ke kepala pemainnya adalah berapa? 4,5 dikalikan dengan 1,7. Jadi YP sama dengan 2,8 ya. Jadi titik puncak parabolanya adalah 2,5,2,8. Misal persamaan fungsi
parabola tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi 4 yang ke sini dan 1,7. Kenapa di sini 4 ya? Jadi dikurang seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, karena kita menganggap posisi bola tersebut awalnya di titik 0,0, maka 0 sama dengan A 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C. Jadi sebenarnya gambarnya akan seperti ini nih titiknya. Ini X, ini Y, seperti itu ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Jadi 0 sama dengan C. Untuk sumbu simetrinya sama dengan 2,5 ya. Kalau kalian bingung, 0 yang ini dari sini ya. Kalau yang 0 yang ini dari yang si X-nya ya. Seperti itu. Ini juga 0-nya dari X-nya, sama. Jadi sumbu simetrinya 2,5. Nah, ini XP sama dengan min B per 2A. Jadi 2,5 sama dengan min B per 2A. Jadi 2,5 dikali dengan 2A sama dengan min B ya. Jadi 5A sama dengan min B. 5A dikurang dengan min 1 sama dengan B. Jadi agar si ini kan kalau misal min 1B itu sama dengan min B ya. Makanya kenapa dia dibagi seperti itu. Nah, selanjutnya min 5A per B. Jadi hasilnya ya, ininya, B-nya. Nah, untuk titik puncak parabolanya kan 2,5, 2,8. Nah, kita masukkan 2,8 ini adalah hasilnya. Dan 2,5 ini adalah si X-nya ya. Kalau kita lihat dari fungsi kuadrat, samaan fungsi kuadratnya. Setelah itu, kita hapus terlebih dahulu. 2,8 sama dengan 6,25A ditambah 2,5B plus 0. C-nya 0 ya. Maka 2,8 sama dengan 6,25A ditambah 2,5 dikalikan dengan min 5A. Jadi hasilnya 2,8 sama dengan min 6,25A ya. Jadi 2,8 dibagi dengan min 6,25 sama dengan A. Jadi A-nya ini negatif 0,448. Oke, kita tahu ya B-nya sama dengan min 5A ya. Maka B sama dengan A-nya berapa? Min 0,448. Jadi B-nya sama dengan 2,24. Nah, jadi persamaan parabola lemparan bola basket tersebut adalah, kita tulis dulu ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya berapa? A-nya min ya, min 0,448X kuadrat plus B-nya adalah 2,24X dan C-nya tentu saja 0. Jadi Y sama dengan min 0,448X kuadrat plus 2,24X. Nah, agar bola basket masuk ke dalam keranjang, maka jika kita substitusikan itu X-nya sama dengan 4, ya, jarak pemain dengan tiang ya, ini jarak pemain dengan tiang, maka hasilnya harus Y sama dengan tinggi keranjang dikurang tinggi pemain. Jadi Y sama dengan 3 dikurang 1,7, jadi Y-nya sama dengan 1,3. Oke, selanjutnya ya. Kita coba buktikan apakah bola tersebut melalui titik 4, ini koma ya sebenarnya. 4,1,3 ini bergabung ya 1,3-nya. Maka Y sama dengan min 0,448X kuadrat plus 2,24X jadi 1,3. Kita kan belum tahu apakah sama atau tidak sama, makanya titik-titik seperti ini ya. Kalau dia tidak sama dengan, apakah dia juga sama, makanya titik-titik. Jadi min 0,448 dikalikan dengan 4 kuadrat plus 2,24 kali dengan 4, maka hasilnya 1,792. Nah, makanya tidak sama ya. Jadi 1,3 tidak sama dengan 1,792. Karena hasilnya tidak sama, maka bola basket tersebut tidak akan masuk ke dalam keranjang. Artinya, bola basket akan masuk ke dalam keranjang jika saat X-nya sama dengan 4, bola berada pada ketinggian 1,3 meter ditambah 1,7 meter sama dengan 3 meter. Sedangkan kenyataannya, bola tersebut berada pada ketinggian 1,792 meter ditambah dengan 1,7 meter sama dengan 3,492 meter. Seperti itu ya. Oke, nomor 7. Ini seorang tukang bangunan mendapatkan pesanan membuat
air mancur ya, yang diletakkan di pusat kolam kecil yang berbentuk lingkaran. Pemesanan menginginkan luas kolamnya adalah 10 meter persegi. Jika tinggi maksimum dari air mancur adalah 2 meter dan air mancurnya harus jatuh tepat di tepian kolam, maka tentukan persamaan kuadrat dari air mancur. Nah, ini luas kolamnya ini adalah VR kuadrat ya, sama dengan 10 sama dengan VR kuadrat. Terus V-nya ini pindah ruas menjadi 10 per V. Sama dengan, jangan lupa R kuadrat. Karena ini adalah kuadrat, maka kalau pindah ruas menjadi akar. Jadi 10 min V per R. Misalkan fungsi kuadratnya ini adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sekarang misalkan koordinat tengah kolamnya itu ya. Koordinat tengah kolamnya, misalkan ini kita buat kolam ya. Ini kolam, kan maka titik tengahnya ada di 0,0 ya. Seperti itu. Nah, F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat, jangan lupa ya, 0 yang belakang ini adalah yang hasilnya. Sedangkan 0 ini, maka yang si X-nya ini ya, kita ganti dengan si 0. Maka C sama dengan 0, ini untuk yang persamaan pertama ya. Nah, untuk koordinat dari titik optimum adalah R per 2 dibagi dengan 2 ya. R per 2, 2 maksudnya ya. Sama dengan R-nya berapa? Akar 10 per V per 2,2. Jadi XP-nya sama dengan akar 10 per V per 2. XP apa rumusnya? XP itu min B per 2A. Jadi min B per 2A sama dengan akar 10 per V per 2. Pindah ruas ya. Jadi B sama dengan min 2A dikalikan dengan 10 per V per 2 ya. Bisa kita coret ya. Jadi min A atau bisa juga min 10 akar 10 V per V ya. Dikalikan dengan A. Ini untuk persamaan yang kedua. Sekarang YP-nya berapa? YP-nya 2 ya. Sumbu simetri nilai optimum. XP dan YP. Seperti itu ya. Jadi YP sama dengan 2 ya. Nah, rumus YP apa? Min B kuadrat min 4AC per 4A. Atau disebut ini dengan D ya. Karena kita buat langsung saja, jadi berarti B kuadrat min 4AC. Sekarang B kuadrat sama dengan 4AC per 2 dikalikan dengan min 4A ya. Karena ini pindah ruas, jangan lupa minnya. Jadi kalau si min ini, misalkan kalian bingung, ini min A per B. Kalian kalau pindah ruas ya, berarti jangan lupa A per C dikalikan dengan min B-nya. Atau sama aja ini, sebenarnya kayak A per min B juga sama aja ini. Dengan C ini sama ya. Selanjutnya ini jadi persamaan ketiga ya, B kuadrat min 4AC sama dengan min 8A. Substitusikan persamaan 1 dan 2 ya, 1 dan 2 ke persamaan 3 ya, dimana B-nya ini dan A-nya adalah C-nya ya, maksudnya C-nya ini. Nah, ini adalah C-nya ya. Nah, oke. Tadi kan C-nya sama dengan 0 ya, B-nya segini, min akar 10 per V dikali dengan A ya, nih persamaan keduanya. Persamaan ketiganya B kuadrat min 4AC sama dengan min 8A. Substitusikan ya, kita substitusikan, maka yang kuadrat ini kita pisahkan menjadi ini ya. Kalau akar dikali dengan akar ya, maka akarnya hilang. Misalkan akar 2 dikali dengan akar 2, maka hasilnya 2 ya. Kenapa ini? Makanya 10 per V saja ya, tapi A kuadratnya tetap ada ya. Seperti itu, karena min dikalikan dengan min maka hasilnya positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jadi 10 per V A kuadrat dikalikan dengan 1 per A ya. Ini A-nya hilang karena ini perkalian. Kalau dirubah menjadi 1 per A ya. Sama dengan min 8. Jadi 10 per V dikali dengan A sama dengan min 8. A sama dengan min 8 dikalikan dengan V per 10. Dimana kita lanjut lagi di sini ya. Jadi hasilnya A sama dengan min 8V per 10. Substitusikan nilai A ke persamaan 2. Oke, persamaan 2-nya ini ya. Berarti B sama dengan min A akar 10 per V. Nah, ini kalian juga boleh dibalik-balik. Mau A-nya di depan, A-nya di belakang juga nggak apa-apa. Ya. Jadi B sama dengan min dikalikan dengan min 8V per 10 dikalikan dengan akar 10 per V ya. Jadi hasilnya akan menjadi akar 64V per 10. Oh, kok
Kenapa bisa berubah seperti ini 8V per 10 jadi akar? Kalau kalian ini diakarkan lagi ya, ini akan sama saja dibalik lagi menjadi 8V per 10. Supaya kita mengoperasikan perkaliannya gampang, maka harus diakarkan juga ya. Seperti itu. Intinya kalau seperti merubah ini, 8 dipangkatkan 2, V-nya nanti dipangkatkan 2, dan 10-nya dipangkatkan 2. Makanya nanti ntar 64 V per 100. Jangan lupa akarnya kalau setelah dipangkatkan seperti itu. Jadi B sama dengan akar 64 V kuadrat dikalikan dengan 10 per 100 dikalikan dengan V. Jadi B sama dengan akar 64 V per 10. Dengan demikian, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Ini adalah fungsi umum kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita ganti A-nya berapa A-nya? A-nya adalah min 8V per 10. Sedangkan B-nya adalah tentu saja B-nya ini ya. Nah, kalian tinggal masukkan, maka persamaannya adalah min 8V per 10 X kuadrat plus akar dari 64V per 10X. Jadi persamaan kuadratnya dari air mancurnya adalah Y sama dengan min 8V per 10 X kuadrat plus akar 64V per 10 X, seperti itu ya. Jangan lupa X-nya di luar kurung ya, di luar akar ya kan? Seperti itu. Jangan sampai masuk ke dalam akar. Selanjutnya nomor 8, seorang atlet lompat jauh sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan, dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan pada saat di balok tumpuan kecepatannya kira-kira 2,5 meter per detik. Kemudian pada saat itu juga dia melompat dengan sudut 30 derajat. Tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan ketika dia sampai di tanah. Oke, petunjuknya rumus fisika untuk jarak vertikal tinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut awal 30 derajat adalah H sama dengan 1 per 2 F0 dikalikan dengan T min 5 T kuadrat, dan jarak horizontal yang bergantung pada waktu adalah S sama dengan 1 per 2 akar 3 V0 T, dengan T-nya adalah waktu atau detik ya. Jadi H adalah tinggi lompatan pada saat T itu satuannya meter, dan S adalah jarak horizontal pada saat T meter dalam. V0 adalah kecepatan awal. Ini adalah gambarnya ya. Misalkan ini balok pasirnya, ini lintasan harinya. Kita tahu bahwa H sama dengan 1 per 2 V dikali dengan T min 5 T kuadrat. Pertama-tama kita buat ilustrasinya terlebih dulu. Dimana biasanya kan ya, ini Y ya. Y sama dengan kita buat H. Sedangkan untuk X ini kita buat sama dengan T-nya atau waktunya. Nah, ini adalah ceritanya orangnya loncat sepertinya pada gambar ya kan. Lengkungan. Seperti parabola. Oke, selanjutnya ini adalah jaraknya ya, atau si S-nya. S sama dengan 1 per 2 dikali dengan akar 3 0 dikalikan dengan T. Nah, ini adalah titik puncaknya ya. Nah, untuk V0-nya sendiri, V0-nya berapa? Karena kecepatan ini ya, 2,5 ya. Jadi Y sama dengan kita ganti saja. 2,5 per 2 dikali dengan T per 5 dikali dengan T kuadrat. Tadi ingat ya, Y sama dengan H. Kenapa bisa berubah? Ntar kalian bingung. Nih, lihat ya. Y sama dengan H. Oke, untuk titik puncaknya menggunakan sumbu simetri ya. Jadi TS atau T simetri sama dengan min B per 2A. Jadi Y sama dengan 2,5 per 2T min 5T kuadrat. Jadi A sama dengan min 5, di mana B-nya sama dengan 2,5 per 2 dan C-nya sama dengan 0. Jadi T simetrinya sama dengan min B per 2A. Jadi T simetrinya sama dengan min 2,5 per 2 di per ya, per 2 dikali dengan min 5. Jadi T-nya sama dengan min 2,5 per 2 dibagi dengan min 10 ya, karena 2 dikali dengan min 5 itu 10. Karena ini di bawah, makanya dibagi min 10. Jadi TS sama dengan min 2,5 per 2 dikali dengan 1 per min 10 ya. Jadi T-nya sama dengan min 2,5 per min 20. Nah, kenapa kok bisa jadi min 1? Setiap bilangan misalkan dibagi dengan seperti ini, maka akan kalau dibalik akan menjadi seperti ini. Sebenarnya 2 per 1 itu kan sama aja kayak 2 ya. 3 aja sama dengan
3/1 seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka T-nya sama dengan 2,5/20 ya. Nah, kita lihat lagi gambarnya ini ya. Lihat gambarnya. Ini kan tadi perbedaannya. Nah, ada garisnya merah ya. Ini TS-nya. Sekarang maka ini T maksimalnya ya. Waktu maksimalnya. Sekarang kita lihat lagi ke sini. TM sama dengan 2 dikali 2,5/20. Jadi 2 kali waktunya ya. 2 kali waktunya. Jadi TM sama dengan 2,5/10 ya. 2,5 dari mana? Dari si TS ini ya. 2,5/10 atau TM-nya sama dengan 0,25. Jadi SM sama dengan 1/2 ya tadi ini. Karena ini apa namanya? Waktu ya. Maka sama dengan 1/2 dikalikan dengan akar 3 V0 dikalikan dengan T. Jadi SM sama dengan 1/2 dikali dengan akar 3 dikalikan dengan 2,5 dikalikan dengan 0,25. Maka hasilnya kalau kita bulatkan ya akar 3 ini nanti akan mendapatkan hasilnya seperti ini ya. Kalau dikalikan dengan 0,3125. Ini seperti ini pengoperasiannya. 0,3125 dikalikan dengan akar 3 seperti itu ya. Jadi SM dibulatkan menjadi 0,5413. Nah, ini sama dengan bergelombang ini dibulatkan ya artinya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Terakhir, 9. Seorang atlet lompat tinggi sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan, dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan dia lompat dengan sudut mendekati 90 derajat. Pada saat jaraknya sangat dekat sekali dengan tiang lompatan, 1 detik setelah dia lompat, ya, tubuhnya mencapai tanah. Tentukan kecepatan lari sesaat sebelum dia melompat supaya lompatannya bisa melewati tinggi mistar lompatan yaitu 2 meter. Oke, petunjuknya rumus fisika untuk tinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut awal lompatan mendekati 90 derajat adalah H sama dengan 1/2 V0 dikalikan dengan T dikurang dengan 5T kuadrat. Dengan T adalah waktu atau detik, H adalah tinggi lompatan pada saat T dengan satuannya meter, dan V0 adalah kecepatan awal. Untuk H sama dengan Y ya. Seperti tadi, Y sama dengan 1/2 V0 dikalikan dengan T dikurang dengan 5T kuadrat. Nah ini ya. Oke. Jadi A sama dengan min 5, B-nya itu 1/2 V0, dan C-nya itu 0. Karena tinggi mistar lompatan adalah 2 meter, maka tinggi maksimumnya adalah H max lebih dari 2. Sehingga Y max lebih dari 2 ya. Jadi Y max sama dengan min D per min 4A. Jadi Y max sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi 2 Nah, ini ada kesalahan sepertinya ya. Kesalahannya seharusnya di sini 2 ya. 2-nya ini berarti kebalik. Oke. Nah, oke, kali ini kita ada perbaiki ya. Jadi si Y max ini adalah min D per min 4A ya. Ingat ya, ini rumus nilai optimum. Nilai optimum ya. Kalian lihat ya, nilai optimum itu kan berarti YP ya. Kalian bisa lihat di soal sebelumnya ya. Jadi kita bisa lanjut saja. Jadi min D per 4A lebih dari 2 ya. Jadi min B kuadrat min 4AC per 4A lebih dari 2. Kita bisa buat juga 2 di mana kurang dari min 1/2 V0 kuadrat min 4 dikalikan dengan min 5 dikali dengan 0 per 4 dikali dengan min 5 ya dari sini nih. Lihat ya. Nah, ini juga bisa dibuat nggak masalah ya. Yang penting si 2 ini kurang dari ya. Jadi 2 kurang dari min 2 karena ini kuadrat ya. Maka 1 kuadrat per 2 kuadrat juga ya. Jangan lupa ya. V0 kuadrat juga jangan lupa dikurang dengan 0 per min 20. Nah, ini 0 dikali min 5 kan 0. 0 kali min 4 juga 0 ya. Oke, selanjutnya jadi pindah ruas ya, min 20. Jangan lupa kalau pindah ruas ya, dari pembagian maka akan menjadi berganti tanda ya.
Jadi berganti tanda ya, jadi 2 dikali dengan 20 lebih dari min 1/4 V0 kuadrat. Ingat ya, kalau dia pindah ruas dari pembagian menjadi perkalian itu pindah tanda ya. Makanya kenapa nanti ada juga yang pindah tanda lagi. Di 2 dikali dengan 20 lebih dari 1/4 V0 kuadrat. Maka 40 lebih dari 1/4 V0 kuadrat. Nah, seperti ini. Setiap dia perkalian pindah ruas, maka akan berpindah tandanya ya. Jadi 40 dikali kurang dari V0. Jadi 160 kurang dari V0 kuadrat, maka akar dari 160 V0 itu sama dengan 4 dikali akar 10 kurang dari V0 atau 4 lebih dari 4 dikali dengan akar 10 ya. Dengan demikian kecepatan awalnya adalah V0 lebih dari 4 dikalikan dengan akar 10 S atau detik ya. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.